Selamat siang untuk kita semua. Salam hormat saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Camat Kota Baru, Kepala Desa Ndondo, Bapak Ketua DPD masing-masing bersama jajarannya, Bapak, maaf saya lupa tadi ya. Oh ya, dan juga untuk semuanya, ini Ame, Bapak Ibu, sahabat keluarga. Kami biasanya menyapa dengan sahabat keluarga. Kehadiran kami berdua, saya selaku PKB sekaligus koordinator PKB Kecamatan Kota Baru bersama Pak Yono, ini langsung dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Ende. Kami ini banyak nomenklaturnya, mohon maaf. Kalau di pusat itu BKKBN, kalau di provinsi itu perwakilan BKKBN, kalau di kabupaten itu tuh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kalau di kecamatan beda lagi, Balai Penyuluh KB Kecamatan, begitu. Jadi tujuannya sama, walaupun namanya beda, tapi kami satu rumah. Baik, kehadiran saya pada kesempatan ini ada dua maksud. Yang pertama, selaku koordinator saya menjadi bagian dari tim musdes dari kecamatan. Semestinya saya hari ini di Niopanda, tetapi karena saya ada kepentingan khusus terkait dengan Pokja Kampung KB, makanya saya hadir di Ndondo. Kebetulan di Ndondo ini juga baru pertama kali saya masuk di aula ini. Menyangkut dengan program kami, tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa. Sangat menyentuh, sangat berkaitan dengan program kami. Tujuannya adalah keluarga berkualitas. Pak Camat sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi sekarang itu keluarga berencana. Yang kita bicarakan bukan berencana lagi, tapi kualitasnya. Kualitas manusia Indonesia, kualitas manusia Kecamatan Kota Baru, dan kualitas khususnya kualitas manusia Ndondo. Begitu ya? Saya mau sampaikan sedikit, mohon maaf. Sebenarnya kita tidak kekurangan apa-apa. Dari sumber daya alam kita punya, sumber daya manusia juga kita punya. Kita tidak miskin. Yang miskin kita itu adalah mental kita. Benar tidak? Mental kita lah yang menjadi miskin, sehingga banyak kekurangan-kekurangan yang kita alami. Mental kita ini kan mental instan, siap saji, siap dilayani, tidak mau berusaha. Apalagi generasi-generasi sekarang. Kita tidak bisa berharap generasi kita menjadi generasi milenial yang mampu bersaing dengan generasi-generasi di tempat lain. Nah, ini yang perlu kita rencanakan melalui musyawarah desa kita ini. Itu. Terus yang berikutnya nanti secara teknis akan disampaikan langsung oleh Pak Yono tentang Kampung KB dan juga Pokja Kampung KB. Beberapa tahun lalu Kampung KB yang di Kecamatan Kota Baru itu baru 6, belum termasuk dengan Ndondo. Tetapi sekarang semuanya sudah menjadi desa Kampung KB. Nah, ikutannya atau tindak lanjut yang harus kita buat dengan adanya ketetapan Kampung KB itu adalah dengan pembentukan kelompok kerjanya, terdiri dari ketua, sekretaris bendahara, dan beberapa seksi di bawahnya. Nah, itu yang harus kita bentuk. Saya mohon izin Bapak Kepala Desa, melalui kesempatan yang baik ini, kalau boleh kita langsung bentuk Pokja Kampung KB. Dan juga seizin kita semua supaya kita tidak tunda-tunda lagi, karena Pokja itu nanti kepengurusannya akan kami input di website Kampung KB. Ini sambil Pak Yono menyiapkan dia punya bahan-bahan ini, saya bicara agak banyak sedikit, apa-apa. Kebetulan saya juga baru hadir ini.
Baik. Saya setelah ini minta maaf apabila saya pamit dulu. Saya teleponan mau berkali waktu sejam 2-3 mau ke Manes. Ibu mereka sudah jalan dan 2 hari lalu. Jadi itu saja nanti. Berapa? Baik, terima kasih Bapak Camat. Baik, saya omong-omong dari tadi, saya belum perkenalkan diri. Nama saya Ansel Kea, saya asal dari Jotkeli, dari Gesa terus kesini sedikit ke Tubewa. Saya tugas pertama kali di Jotkeli 1,5 tahun, terus kemudian pindah ke Ende bersama-sama dengan Bapak Camat di Ende. Itu beliau menjabat sebagai sekretaris Kecamatan Ende Tengah. Pindah ke Jotkeli lagi, saya menangis. Saya tidak mau pindah ke kampung sendiri, saya mau ke kampung yang di luar supaya saya berbicara program itu KB itu tuh lebih enak. Kalau berbicara di Jotkeli, saya berbicara pasti dengan saudari saya, dengan saudara saya, dengan kakak saya, dengan adik saya. Aku larame yang gara KB nobe. Setelah saya pindah ke Kota Baru, saya sampaikan ke Bapak Camat, Pak Camat, saya pindah ke Kota Baru itu terlambat, sangat terlambat. Di sini saya merasakan sangat luar biasa. Bukan saya mau mengangkat-angkat di sini, tetapi yang saya rasakan adalah minta maaf penerimaannya kepada program ini cukup baik. Program KB itu cukup baik, sehingga saya dengan leluasa masuk di sini. Saya dibantu oleh kedua adik saya, Ibu Olive dan Adelis. Kami hanya bertiga, kami harus membagi peran untuk 13 desa, 14 desa, nanti akan ada 15 desa lagi. Apalagi sekarang sudah tambah lagi desa Kampung KB. Banyak hal yang perlu dilakukan, banyak hal yang harus kita usulkan, dan saya ada beberapa usulan yang untuk bisa disampaikan pada kesempatan ini. Bisa udah perlu lanjut. Kenapa BLT tahap 3? Baik, dari saya itu saja. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Yono. Tidak lama-lama ya, Pak. Selamat siang. Yang diberikan kepada kami yang terhormat Bapak Desa Londo beserta jajarannya, Ketua BPMD beserta jajarannya, bersama pimpinan perencanaan dari Kabupaten Ende. Kebetulan kami sudah 2 minggu yang lalu Pak Camat sama Pak Ansel minta kami datang ya, untuk memantau jalannya minilog tingkat kecamatan, ya itu yang berhubungan dengan pekerjaan TPK yang mendampingi sasaran berisiko stunting. Dan saya juga hari ini lagi di situ pangan, ya dinas pangan WA kami minta dana data keluarga yang berisiko stunting yang mau mendapatkan bantuan ayam dan telur tahun 2023. Di sini sudah ada, Bapak? Sudah. Itu sebetulnya hasil mama-mama kader tim TPK desa menginput di kami punya verbal KRS keluarga berisiko stunting. Jadi seperti itu. Jadi nanti biasanya kami dapat jumlahnya per desa, kami tarik datanya. Kan data verbal ini kan di bulan Mei. Mungkin nanti untuk pemberian umpamanya di bulan Agustus.
berarti data itu kan sudah berubah. Contohnya, hari ini istri saya itu hamil, berisiko stunting di status ibu hamil. Ternyata besok bulan depan itu sudah melahirkan, berarti status datanya kan berubah. Kalau memang saya tarik, umpamanya dinas pangan ini mau minta data, saya tarik hari ini, tapi teman-teman CPK belum update. Tapi nanti jangan takut Bapak Ibu, kami ada data nama cadangan. Jadi Bapak Desa tidak boleh mengganti di luar data nama cadangan. Yang kayak tahun kemarin Bapak. Tahun kemarin itu minta maaf ya, saya ada satu desa di Kecamatan Penangkependa tidak mau terima. Dan itu harus dikasihkan, diinput oleh pegawai kantor pos, difoto, diinput di aplikasi kami. Jam 9 malam, pegawai kantor pos telepon saya, Pak Yono, ini kepala desa masih tolong. Karena sasarannya tidak sama di desanya. Saya jelaskan Pak Kepala Desa, habis itu kami juga telepon sasarannya PLKB. Datamu yang paling terakhir kak mana? Sama saya mau cross checkkan dengan data kami. Setelah data kami cross checkkan, datanya sama. Bapak Desa, di situ saya kasih ada 6 cadangan. Bapak Desa tidak setuju dengan 4 orang. Saya telepon Bapak Desa, dengan 4 orang cadangannya hanya 6. Berarti Bapak Desa kan bisa milih dari antara 6 orang dipilih menjadi 4 orang. Sudah, habis itu 10 menit kalau nggak salah lebih sedikit Kepala Desa. Sudah Pak Yono, saya sudah tentukan. Habis itu kepala pegawai pos itu telepon saya jam 10, Bapak Yono terima kasih sudah selesai pemberian, kami siap pulang. Itu jam 10. Jadi nanti Bapak Desa besok saya diundang di pangan, kami mau tarik dana untuk pembantuan ayam dan telur. Itu kalau nggak salah kemarin masih ada 6 bulan, tapi nanti diberikan biasanya daripada bolak-balik ya. Kantor pos kan juga setiap bulan datang kan juga biayanya petugasnya. Jadi juga kami kemarin juga begitu di Detusoko, Pak Yono jam sekian nih kok belum datang petugasnya. Saya ngebel adminnya kantor pos, Pak Yono minta maaf, mobilnya pecah ban serepnya dia tidak bawa. Jadi seperti itu. Jadi kami kontak terus. Jadi kami dapat hari ini besok pemberian di desa mana, kecamatan mana. Kami sampaikan ke Om Angsel sampaikan ke grup desa. Jadi saya pantau mana yang belum datang, kami pantau, kami lapor di admin kantor pos. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk BKKBN ya, kami masih diperkenankan di periode Presiden yang baru Pak Prabowo itu masih mengangkat risiko stunting, keluarga yang berisiko stunting. Jadi BKKBN itu bukan menangani yang stunting. Kalau yang stunting itu sudah terlanjur, itu yang menangani Puskesmas, dinas kesehatan. Kami menangani keluarga yang berisiko stunting. Ya. Jadi kita perlu bukakan data atau tidak? Perlu. Nanti info. Ya. Jadi kami punya data Bapak, ya, berisiko stunting per desa, per RT, per nama. Ya. Jadi nanti Bapak kemarin kan sudah didatangi oleh petugas kami di bulan Mei. Jadi verbal keluarga berisiko stunting itu ada update 2 kali dalam 1 tahun. Ya, semester 1 dan semester 2. Ya, jadi program yang sangat
banyak dananya itu menangani risiko stunting. Kami punya kader TPK itu tiap desa itu 3, itu bidan desa, ibu PKK, sama kader KB. Kita biayai semua Bapak. 1 bulan ya, setiap orang tuh menerima honor 210 per orang, kami bayarkan selama 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Di Januari tidak mungkin berjalan, di Desember kami sudah tutup di anggaran bulan November. Jadi hanya kami berikan jasanya itu 10 bulan. Jadi kader TPK itu kami tidak pilih. Ya. Yang memilih kepala desa di SK-kan desa. Untuk Ansel ini juga tadi Pak Yono, ini ada kader TPK yang berganti, bidanya pindah statusnya, pekerjaannya pindah di lokasi lain. Jadi harus ada pernyataan. Ya, jadi seperti itu. Terus untuk BKKBN juga tidak kalah, bukan mengandung stunting saja. Kami mengurus bina balita, jadi keluarga yang punya balita, keluarga yang punya remaja, keluarga yang punya lansia, keluarga yang punya remaja tapi yang dibina langsung di remajanya. Ya, tadi keluarga yang mempunyai remaja berarti yang kami bina orang tuanya, tapi namanya remaja, kelompok remaja kami sebut dengan PIK remaja. Terus kami juga untuk kelompok usaha itu namanya UPPKA, ya itu. Terus kami punya kampung KB, Pak Kepala Desa, mungkin Pak Kepala Desa kemarin kami undang di Flores Mandiri, putusan Pak Sek. Kami sepakat dari 278 kelurahan desa yang baru dibentuk 54 kampung KB. Tahun 2024 Kabupaten ND sudah di-SK-kan sama Pak Bupati, semua desa membentuk kampung KB. Jadi nanti Bapak Desa membentuk kampung KB, SK-nya nanti ada tanggal nomor SK, kepengurusan SK, kami input di aplikasi kami. Sudah terdaftar, kami nanti bukakan, kami sebagai admin kabupaten, kami buatkan website kampung KB. Jadi kampung KB nanti keluar latar belakang, ya, data-datanya mereka di kampung KB, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, yang diinput di aplikasi. Ya. Itu nanti dinilai oleh aplikasi sendiri apakah kampung KB di desa ini masih mandiri dasar, ya, ada kelas-kelasnya. Ya. Jadi kemarin sebelum kami ke sini, kami disuruh provinsi untuk membuat anggaran untuk kampung KB. Jadi kami dikasih kampung KB yang kelasnya sudah baik. Itu ada 25 sasaran. Tapi setelah kami lihat di kampung KB itu baru 15. Jadi Pak Ansel tadi saya kesempatan, Kota Baru dari 6 kampung KB baru dasar semua. Pak Ansel bisa tidak logo niki nanti diinput, diperbaiki data biar kelasnya naik. Bisa. Saya kasih program untuk logo niki karena logo niki kemarin tingkat kecamatan. Jadi kampung KB ya, sampai kampung KB kami punya program rumah dataku. Jadi setelah punya kampung KB, punya rumah data itu yang bertempat di kantor desa. Bapak desa nggak usah bikin data-data, yang penting di situ ada 2 kader untuk update data terus. Pernah Kabupaten Inde, itu tepatnya di Gegoma, di Inde Utara, saya bina pertama kali langsung dalam 1 tahun penilaian dapat terbaik seprovinsi NTT. Waktu itu kepala desa diundang ke sana 4 kali sama beserta pengurus kampung rumah data, hanya saya 1 kali. Habis itu orang provinsi datang, saya ditanya, Pak Yono untuk apa?
desa langsung, butuh laptop 1, komputer 1, infocus 1, print beserta print sama meja kursi. Ruangannya ada Pak Yono? Sudah ada di sini. Kepala desa kasih ruangan sedikit. Ya, kami ACC besok pengadaan langsung ke Indi. Jadi satu paket ke Greenroom sama satu internet. Internet dari bantuan dari Pak Bupati waktu itu. Kami sodorkan anggaran untuk internet waktu itu 50 juta sudah dipasang di gedung. Setelah 2 tahun kami tidak dampingi, mungkin kadernya sudah mengajar. Dulu kami ambil itu anak muda yang sudah lulus sarjana, jadi tahu IT. Jadi seperti nanti Bapak Desa mungkin ada anak-anak di sini yang lulus sarjana pulang ke sini mau membangun apa, itulah untuk dimanfaatkan di desa ini. Jadi seperti itu. Jadi BKKBN, jadi KB itu sekarang bukan keluarga berencana, tapi keluarga berkualitas. Kami tidak membatasi anak 2 atau 1, yang penting yang berkualitas. Saya saja, istri saya dokter PNS, saya PNS, anak saya hanya 2. Jaraknya dari anak pertama dengan kedua 16 tahun. Ya. Jadi kami mau bentuk anak kami itu yang berkualitas. Ya. Karena apa? Anak itu datang ke dunia ini bukan kemauan anaknya itu, karena kemauan saya dengan istri saya. Benar toh Bapak Ibu? Benar. Ya. Bapak Ibu berani membuat, ya, harus berani menjadikan anak berkualitas. Ya, itu. Itu kentara ya. Jadi nanti ini saya hanya membukakan datanya Bapak Ibu di desa ini. Nanti saya minta, saya buka umpamanya 1 RT. Gini saja, Ibu umpamanya Bapak ini di RT mana? Kami bukakan di RT itu. Apakah ada namanya atau tidak? Ya. Dengan adanya nama itu, mudah-mudahan nanti kami tarik datanya ada namanya itu. Jadi kami untuk telur dan ayam kemarin, ya, itu tidak seolah-olah kami ambil data sembarangan. Kami ambil data yang sudah diinput di aplikasi oleh kader KB. Pendampingan hasil data ini, ya, itu harus didampingi oleh kader TPK. Ya, Bapak Desa minta maaf, kami kemarin kami tarik data TPK, ya, sasarannya dengan yang didampingi jauh sekali. Ya. Makanya terjadi kebanyakan di Kabupaten Ende atau desa itu terjadi stunting, itu bukan dari ibu yang hamil melahirkan, tidak. Setelah anak itu umurnya 6 bulan ke atas, sudah mulai mendapat makanan tambahan, ya, sudah mulai dia bergerak, bisa jalan, bisa merangkak, dan bisa yang lain, ya. Intinya gini, susunya sudah berkurang, harus ada makanan tambahan, ya, dengan gizi yang baik, ya, asuhan atau didikan itu dengan benar. Nah, itu tidak akan stunting. Kebanyakan kemarin kami diskusikan dengan Bapeda sama tim TPK, itu kebanyakan di ND terjadi stunting baru itu setelah umur 6 bulan.
Contohnya, Bapak Ibu, setelah 6 bulan anaknya sudah mulai rewel, ya, tidur siangnya sudah mulai tidak beraturan, ya toh. Sebetulnya Bapak Ibu, ya, di sini memberikan makanan tambahan berupa bubur dengan gizi yang baik, lauk yang baik, ya. Contohnya anak saya kemarin, anak saya masih balita ini, ya, umurnya masih 2 tahun lebih, mau 3 tahun. Jadi kami beli ikan, ya, kami beli ikan, kami istilahnya, istri saya dokter tahu isinya apa-apa. Ya. Bapak Ibu di sini motong sapi, pasti artinya itu Bapak Ibu jarang makan. Hati sapi itu gizinya paling tinggi itu hatinya sapi. Ya. Tapi Bapak Ibu pilih daging, pilih sop, ya. Terus ikan, ya, itu banyak sekali di sini, bahkan mungkin di Dondo sini ada. Satu potong ikan kalau di Inde harga 2,30, ya, itu bisa untuk 1 minggu untuk anak balita. Kami buat semua, kami masukkan mok takarannya mereka, masukkan di freezer. Besok mau makan 3 kali toh, keluarkan 3, diencerkan, dihangatkan, diberikan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi stunting di Kabupaten Inde, masalahnya kami tim stunting di kabupaten. Dan Bapak Desa kemarin kami undang juga, mungkin katanya Pak Ansel tidak sempat datang, yang ya, itu kami paparkan datanya per kecamatan, per desa. Kalau kemarin saya disuruh mau di sini, saya paparkan datanya yang kemarin. Masalahnya kami 1 laptop itu untuk data-data stunting. Kami takut kalau kena apa-apa, kami khususkan laptop kami yang 1. Jadi Bapak Ibu, jadi nanti tahun ini itu ada bantuan dari pangan, itu ayam dan telur kembali. Ya. Kemarin sudah Bapak Desa tidak ada masalah kelihatan di sini. Jadi Pak Ansel tidak pernah ada masalah, jadi saya aman-aman saja. Jadi nanti juga begitu, jadi nanti per desa itu lain desa, datanya lain, jadi nanti bantuannya juga jumlahnya lain. Jadi risiko stunting itu ada 4 ya. Ibu bus, ibu yang mempunyai anak remaja. Kenapa Pak Yono kok anak remaja kok nanti berisiko stunting? Tadi sudah pernah bicarakan. Kami BKKBN punya aplikasi persiapan perkawinan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya anak yang mau masuk perkawinan, mau daftar di gereja, ya, murni loh ya, perkawinan murni maksudnya kami begini, belum pernah punya anak. Jadi murni dari pacaran, ketemu, baru menikah, belum punya ada hubungan sama sekali. Nah, itu ada aplikasinya. Ada nanti diminta untuk periksa darah tinggi atau anemia atau bagaimana, itu diperiksa di puskesmas. Hasilnya nanti diinput di situ. Terus habis itu kami nanti ada pemeriksaan apakah nona ini sudah pasnya untuk melahirkan hamil atau belum. Contohnya begini, umurnya sudah pas Pak Yono, tapi dia ada kendala di kesehatan, jadi harus diobati dulu baru bisa hamil. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu anaknya masuk aplikasi kami, itu sudah tahu riwayat-riwayatnya. Yang penting jangan waktu wawancarai sama diperiksa itu bohong.
Namanya contohnya dia ada riwayat asma yang parah. Jadi istri saya kenapa kemarin, Pak, kok jangka waktunya panjang sekali 16 tahun? Karena istri saya asma. Jadi setiap malam harus semprot. Jadi seperti itu. Jadi istri saya kemana-mana ke Kupang bawa nebulizer. Kalau nanti ada gangguan asma langsung di. Jadi kami waktu itu juga begini, periksa tidak boleh karena statusnya ini sering kena asma. Jadi seperti itu. Makanya kami pas umur terakhir, ya, umur diambang pintu sudah tidak mau menopus tuh. Nah, kami periksa dapatlah si kecil, ya, alhamdulillah perempuan. Jaraknya sama kakaknya 16 tahun. Jadi seperti itu, ya. Jadi belum ya. Boleh. Ini ada saya buka di dulu ya. Jadi itu RT 1, RW 1, Dusun Tanaria, RW atau Dusun 001, Kelurahan Desa Dondo, Kecamatan Kota Baru. Itu RT 1 ya Bapak ya. Namanya ini. Ada di antara nama itu, di RT 1 itu ada 6 orang sasaran berisiko stunting. Ada? Di sini ada? Nah, itu. Saya buka ke sana. Saya harus pakai mouse. Masalahnya kami nggak bawa laptop yang bisa digeser. Jadi nggak apa-apa ya Pak, setelah bisa kami buka ya. Jadi nanti kalau kami tarik, jangan istilahnya, waduh kami tidak dapat di situ. Terus Pak Yono kenapa? Kami kok nggak dapat di situ? Ini nanti kami buka. Saya geser ya. Ini banyak sekali Bapak desa ya. Nanti saya kasihkan nanti. Ini saya kasihkan Om Ansel. Jadi RT 2, RT 3 itu namanya ini. Nah, ada 5. Ya. Terus itu datanya, ini kepala keluarganya. Terus kami nanti ke bawah, kami geser lagi. Geser ke sana. Nah ini Bapak ya. Ini terang. Jadi nanti ada kriteria sasarannya ini ya. Namanya ini ya, namanya itu dia hanya pus, dia tidak punya anak umur sekian sampai sekian. Di silang itu tidak punya. Ya, ini pus hamil, pusnya ibunya tidak hamil. Ya, jadi seperti itu. Terus nanti datanya ada seperti itu sampai di sini nanti status ibu punya jamban baik atau tidak. Nah, ini ada ya beberapa itu jambannya ya, sumber air minum layak, jadi dia silang ya. Kalau tidak layak dicentang. Ini ada keluarga tidak mempunyai jamban yang ada satu ya, Pak siapa ya? Dua ya, nah ini. Nah, RT 16,
RW 8 atas nama ini, jambannya tidak layak. Karena apa Bapak? Bapak tidak bisa ngomong, Mas, kami jambannya layak kok. Mas tahu dari mana? Kemarin kan difoto sama kadernya. Ya toh? Ya. Rumahnya kan difoto sama kadernya. Jadi aplikasi kami itu tidak bisa bohong. Jadi, lah nanti umpamanya Bapak ini bulan ini bisa bangun jamban, datanya kan masih belum layak. Nah, itu yang update kader TPK. Jadi nanti Bapak bisa, kalau umpamanya Pak Yono, si A ini kenapa dapat bantuan? Nanti dilihat di sini. Berisiko stuntingnya di mana? Air minumnya bagus, atau dia punya balita umur 0 sampai 28 sampai 2 tahun, apa ibunya masih pus, atau ibunya hamil, atau jambannya tadi tidak layak. Ya. Jadi di sini ada kader TPK. Ada kader TPK, Mama. Yang diinput kemarin berapa orang? Ada 5 orang coba isi sama Lipen. Ya. Nanti saya bukakan data ya, Mama. Jadi saya bisa bukakan datanya di desa ini itu yang berisiko stunting jumlahnya berapa? Foto, ya paling bagus tuh ND Selatan, itu kami yang buat untuk percontohan. Kegiatan kami foto-foto kecil-kecil tempel, itu latar belakang kampung KB. Habis itu nanti pendahuluan desa itu. Pokoknya contohnya, desa ini dulu mekarnya dari desa mana, kepala desanya mulai sapa, luasnya desa berapa, terus batas utara, timur, barat, dan sebagainya, jumlah penduduknya berapa. Semua masukkan data, Pak Kepala Desa dipanggil, Pak Bupati rapat di jumlah pendudukmu perempuan berapa, laki-laki berapa, buka web kampung kaki. Ini Pak Bupati. Jadi seperti itu. Datanya semua ada di situ. Tapi kalau rumah dataku, ya Bapak Kepala Desa, itu sampai luas tanah yang sudah ditanami itu berapa hektar, yang tanah istilahnya tanah tidak ada tanamannya, mati, itu berapa. Luas jalan ini nih, yang baik itu berapa meter, yang belum baik keadaan buruk sekali, ya itu berapa meter. Jadi nanti mau diangkat di Musibang Des ini itu mudah sekali, kayak di Goma. Kelompok yang sasarannya untuk dapat bantuan anak babi itu sasarannya berapa? Yang sudah mendapatkan anakan babi sasarannya berapa? Kemarin sampai Dinas Peternakan telepon saya, Mas, di Gegoma datanya ada tidak? Ada. Mas bisa buka? Pak buka sendiri ya, saya bilang. Saya kasih webnya Kampung Gegoma. Woi Mas, terima kasih ya. Saya mau kasih bantuan anakan babi sebanyak 40 ekor. Ini sasarannya sudah ada namanya semua karena datanya ada di rumah dataku. Sudah. Tapi nanti Pak jangan ngomong dari saya. Itu saya buka dari web. Jadi nanti kepala desa di sana, Mas, ini webnya Mas kasih. Iya, terima kasih Mas.
masyarakat kami dapat bantuan 40 ekor anakan babi. Dinas sosial itu juga begitu. Kemarin kalau nggak salah, tahun kemarin saya tadi sama Om Ansel kemarin yang dapat bantuan rumah tidak layak itu di Kota Baru desa apa? Om Ansel sudah tahu, juga lupa. Kalau nggak salah di Kota Baru ya, itu dari pusat. Mintanya ke saya, admin Kabupaten Ende, kami punya lokasi untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak. Saya minta datanya, saya kirim semua. Ternyata yang dipilih Kota Baru, kalau nggak salah di Watuneso juga. Dari Jakarta turun sendiri survei sampai pembangunan rumah tidak layak. Jadi nanti data kami juga punya data rumah tidak layak. Jadi nanti Bapak Ibu jangan heran kalau umpamanya Bapak Ibu kena dapat rumah tidak layak, karena kita sudah pernah mendaftar, kita sudah punya fotonya dari kader TPK ya, dengan wawancara. Jadi mungkin penghasilannya berapa, ininya berapa, anaknya jumlahnya berapa, statusnya bagaimana. Terakhir foto rumahnya, foto jambannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi di Kabupaten Inde kami tim pendampingan stunting itu juga begitu. Kami kemarin di Wolowaru itu lokasi untuk keluarga stunting. Saya ke sana, saya melihat itu tuh juga saya foto, saya kirim untuk laporan ke Pak Bupati. Jadi seperti itu. Sudah ya? Ini hasil ini semua itu yang input teman-teman kader kami yang sebulannya kami bayar, bukan untuk uang ongkosnya, operasionalnya. Jadi TPK itu satu bulan mendapatkan satu orang 210, yang 110 itu untuk uang jalan, 100-nya untuk uang pulsa untuk input di aplikasi Eximil. Ternyata setelah kami buka, nah ini, Mama, ini per RT ya, kami buka per RT. Di sini ada 8 RW Bapak Desa. Ya, benar toh. Jumlah kakaknya waktu itu diinput hanya sekian. Itu benar atau tidak saya tidak tahu. Ya, mungkin belum diupdate. Minta maaf. Kemarin Bapak Ibu mendengarkan berita nasional yang data nasional dibajak oleh seseorang, di BKKBN juga ikut terbajak yang Eximil. Jadi aplikasi kami Eximil itu bisa dibuka hanya satu saja, itu pasca persalinan. Terus kemarin ada surat dari pusat mau dinonaktifkan, mau dikembalikan datanya proses, kami diganti dengan KKB Grab untuk pelaporan Eximil. Jadi di sini ada jumlahnya jiwa Bapak. Nah ini nih. Jadi ini berapa ini? 68. Ya. Desa ini yang berisiko stunting ada 68 kakak. Nanti dilihat RW 1 itu 4, 9, 14, 14, 5, 9, 5, 8. Kalau mau tahu datanya yang kami bukakan tadi, ya namanya. Jadi kami datanya komplit. Ya. Nanti yang berisiko itu di mana? Kita tahu. Ya. Yang punya anak umur 0 ini tidak ada yang berisiko. Yang berisiko ini saya tanya tadi. Ya. Ini kan sudah 6 bulan ke atas. Ya toh? Ya. Jadi Bapak Ibu yang masih susu itu anaknya montok-montok. Setelah anaknya susunya mulai keluarnya sedikit, anaknya itu mau makan tambahan.
Makanya kami tahun depan saya anggarkan lagi untuk dapur sehat. Bayangkan, Bapak Desa, kalau kemarin di sini Kampung KB kami dasar sekali biaya untuk belanja 1.950.000. Ya. Itu untuk belanja masak terus dibagikan anak-anak kecil. Berapa kali ya kemarin? Satu desa. Satu desa maksudnya 10 kali. Tapi tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak salah Kota Baru tidak pernah ada 6 desa itu menyelesaikan pertemuan 10 kali. Uangnya kami kembalikan ke pusat. Makanya kami datang di sini Pak Camat kemarin, WA sampai di Ibu Sek. Boleh dibatalkan tidak? Kalau kegiatan kami hari ini tidak diomodir, berarti Pak Ansel tidak bisa melaksanakan kegiatan minimal 10 kali. Karena apa? Ini kan bulan Juli, kelima, Juli, Agustus, September, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, pas 5. Kalau Om Ansel ditunda di bulan Agustus, Om Ansel hanya 9. Saya kembalikan biaya 9 satu kali ke hutan. Jadi seperti itu Om Ansel ya. Nanti kami punya alokasi 27 desa yang prioritaskan Kampung KB mendapatkan anggaran dapur sehat atasi stunting. Anggarannya bayangkan, masaknya dibiayai, narasumbernya dibayar, uang duduknya dibayar. Jadi kemarin anggarannya satu kali kegiatan berapa ya? 3 jutaan lebih. Jadi itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, nanti Bapak Desa mudah-mudahan untuk kader TPK bisa meningkatkan. Jadi ini Om Ansel sudah mengajukan pembayaran TPK, ya. Uangnya sudah ada di kami bidang kami, ya. Sebanyak 11 M, ya. Baru kemarin 30% belum ada. Ya. Kami genjot, ya. TPK, jadi intinya Ibu TPK itu diinput. Ya. Bagi yang masih 0, kami tidak berikan, bukan tidak berikan. Diinput dulu, kami bisa lihat, baru kami bayar. Jadi seperti itu. Nanti kalau umpamanya Kota Baru, satu desa belum input, kami tidak bayar satu kecamatan. Ya. Itu ada di kecamatan Duna Pulau Inde. Kalau di Kota Baru aman. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa. Silakan Mama. Terima kasih kesempatan. Setelah saya mendengar mengenai stunting yang kami tahu di desa ini, saya dengar stunting itu yang kami tahu itu hanya usia balita. Nah, dari 5 tahun sampai berapa tahun itu yang biasa menjelaskan kepada kami tentang stunting itu, mungkin tinggi dan sebagainya. Tetapi saya mendengar hari ini ada juga yang remaja, ada juga yang lansia. Lalu dari situ itu ada bantuan ayam dengan telur. Nah, yang sering kami melihat dan mendapatkan itu stunting yang diberikan kepada balita yang berkondisi kurang kondisi tadi. Bagaimana dengan yang remaja tadi yang Bapak sampaikan remaja dan juga bagaimana dengan lansia? Kami minta penjelasan dari Bapak tentang. Ya, makasih Mam. Ya, begini. Jadi nanti yang itu sebetulnya yang ayam dan telur itu bukan bantuan dari kami. Hanya kami punya datanya saja. Contohnya pangan kemarin, Mas cari prioritas yang punya anak, yang datanya itu sangat-sangat minim. Masuk kategori ini, masuk kategori ini, masuk kategori ini. Ya.
setelah kami tarik data, jumlahnya sekian. Boleh tidak? Mampu tidak dana pangan kementerian? Oh, ditambah Mas. Kriteria kami tambah satu. Cukup Mas. Tapi tarik lagi data cadangan. Mungkin data si A masuk di data Desa Ndondo, ternyata dia sudah pindah atau dia sudah meninggal. Contohnya, umpamanya ada mama, balitanya ternyata di data saya masih ada. Ternyata dia sudah meninggal karena penyakit, mungkin ya. Kami minta cadangannya. Jadi seperti itu. Ya, mama, yang itu yang mendapatkan ya. Jadi yang mendapatkan itu bukan dari kami. Kriterianya dari Dinas Pangan. Kami hanya tarik. Di situ tadi kan ada kriteria-kriteria. Ya toh? Ya. Terus kalau untuk cutting, BKKBN itu tidak menangani stunting. Kami menangani pencegahan sebelum terjadinya stunting. Contohnya anak remaja kenapa harus didampingi? Karena remaja itu kan ada mau menikah, mau hamil. Ya toh? Kalau sudah menikah itu sudah PUS. Namanya PUS tuh pasangan usia subur. Tapi kalau masih remaja, WUS, wanita usia subur, ya mama ya. WUS itu tidak bisa hamil ya sebelum menjadi pasangan kalau BKKBN. Tapi kebanyakan di desa karena adat ya toh, sudah hamil duluan ya, baru menikah itu kami tidak dampingi ya. Kami tadi ngomong menikah murni, jadi belum pernah hamil ya, belum pernah menikah. Jadi nanti contohnya begini, dari di sini dapat di Loboniki ya, di sini diperiksa di sini, yang di sana diperiksa di Loboniki, hasil periksanya diinput jadi satu. Ini loh hasilnya pemeriksaan laki-lakinya begini, ini hasilnya perempuan. Nanti di aplikasi bagaimana dengan pemeriksaan yang detail. Oh Mas, ini tidak boleh hamil duluan, sebabnya ini riwayatnya perempuan ya. Itu harus diobati dulu. Setelah pemeriksaan lagi diinput, nanti aplikasi menjawab bisa hamil. Jadi BKKBN itu tidak mau terjadi stunting itu karena menikah, karena hamil ya. Kalau sudah anak jadi stunting kan itu haknya Dinas Kesehatan. Bagaimana untuk nganu stunting? Karena di di Kabupaten Inde ini bukan karena pernikahan stunting ya, menimbulkan stunting, tapi anak yang usia 6 bulan ke atas itu yang rawan stunting. Ini tadi yang datanya ya mama. Jadi nanti di situ mama di BKKBN bukan menangani stunting, menangani resikonya ya. Kami mencegah. Jadi kami punya tim, ketuanya Bapak Bupati, sekretarisnya Ibu Dinas kami menjadi anggota untuk tim kerja sama Bapeda. Jadi setiap pertemuan kami langsung laporkan. Kemarin kalau Pak Kepala Desa sama Pak Camat hadir di lantai 2, itu kami beberkan itu datanya per kecamatan, per desa, kami angkat. Waktu itu kami angkat Pulau Inde. Kenapa Pulau Inde itu semua air bersihnya tidak layak? Karena apa? Dulu pernah dapat bantuan untuk mengolah air yang ada rasanya asin menjadi air yang tawar, itu sekarang sudah rusak. Berarti orang Pulau Inde itu meminum air yang tidak layak. Semua. Jadi di situ semua dicentang semua. Sasaran stunting. Makanya itu bikin data kabupaten mau diperbaiki alat yang ada di Pulau ini. Jadi seperti itu. Makanya nanti di sini kalau kami bisa bukakan, kami bisa bicara sama Pak Kepala Desa, kami tarik sebabnya apa risiko stunting di sini. Apa terlalu dekat, ya? Apa ekonominya, apa pola asuhnya, ya?
Saya lihat itu kalau nggak salah pola asuh mulai umur 6 tahun ke atas. Jadi mama, kalau anak sudah stunting itu mau mengembalikan ke normal lagi tidak bisa. Pertama itu di kandungan, risikonya banyak itu di kandungan. Contohnya mamanya mengandung, bapaknya nelayan. Apa nih? Ikannya yang dapat dijual semua. Mamanya makan kepala ikan, bapaknya makan badannya ikan. Contohnya nyembelih ayam, mamahnya kakinya sama kepala. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini, ya, mama, saya di rumah itu ada 2 nona, ya, membantu kami. Itu kalau kami tugas di sini, di sana makan dulu. Kami makan. Yang penting untuk saya ada, untuk istri saya ada. Kami tidak pilah-pilahkan, makan satu meja. Kami beli kue, makan sama-sama. Jadi seperti itu. Karena apa? Kalau tidak ada nona 2, kami setengah mati untuk ngasuh si kecil. Jadi seperti itu. Dan kami tidak sombong. Nona kami pernah ikut kami 2 orang. 1 saya sekolahkan sarjana, selesai, pulang sudah mau menikah saya belikan motor. Karena apa? Sudah membantu kami, anak kami yang di Malang sana itu jeripayahnya dia. Ini nona ini, yang satunya mau menikah, saya belikan motor. Nanti kalau menikah, kami juga ikut ke sana. Kami menjadi keluarga yang baik. Kami merantau ini, ya, merantau di sini. Itu kan siapa yang kami temui kami anggap saudara. Kami tidak punya saudara Bapak ke sini. Ya. Waktu saya pindah dari Watuneso ke Ende, waktu itu saya tidak lupa bawa parang. Saya mau bikin jemuran, saya mau beli parang. Itu katanya yang di pasar Ende sana adanya pagi. Terus teman saya orang sini, Mas, ayo ke teman kenalan saya di Indonesia. Hanya gara-gara parang, ya, itu menjadi keluarga. Dia bangun rumah, saya berikan keramik, saya pelihara babi di sana, dia yang melihara, saya yang itu spot makanannya. Caranya begini loh, pelihara babi itu. Kalau pelihara babi hanya kasih makan biasa-biasa, 7 bulan saya tidak bisa jual senilai 8 juta sampai 10 juta. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu kalau punya niat pelihara itu yang serius. Ya, saya pernah melihara ayam, ya, itu kami sampai jual ke Bejawa. Karena apa? Di Bejawa itu ada adat, ya, ada adat yang butuh ayam. Kami jual di sana, di sini jual hanya 100. Kalau pas kami ada adat di sana, di Bejawa, itu bisa 200. 1 ekor. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu saja. Jadi nanti Bapak, Mama, ya, saya di rumah itu juga punya lahan kecil di atas rumah, ukuran 4x7 di atas lantai. Itu saya bisa makan sayur dari situ. Bahkan tetangga kadang kalau saya petik kangkung agak banyak, saya kasihkan. Petik bayam agak banyak, saya kasihkan. Kami intinya apa? Kalau kami beli di pasar, belum tentu itu sehat. Tanda kutip, pakai obat kimia. Jadi kami usahakan itu. Di atap di belakang, ya, di bawah jemuran itu saya tomat juga ada, sayur juga ada, ya. Jadi ikan juga ada. Jadi kami pakai air sebagian, bawahnya kami kasih batu yang jual es putih itu, kami lapisi semen untuk kolam ikan. Jadi atasnya sayur, bawahnya ikan. Jadi seperti itu. Jadi 1 box begitu, atasnya itu sayur, bawahnya ikan.
Mungkin itu saja. Minta maaf kami terlalu panjang. Ya. Tidak ada pertanyaan lagi dong? Makasih. Baik, terima kasih Pak Yono, kita close dulu.